Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 6 step dalam pembacaan IRD. Pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuri Rahmanto di channel YouTube Kuliah Teknokrat pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan video kita sebelumnya yang telah membahas mengenai IRD, Entity Relationship Diagram. Di mana sedikit mengulas, pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu IRD, konsep IRD, dan juga komponen-komponen dalam IRD. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara membaca IRD, atau istilah itu disebut dengan IRDs. Artinya, materi kita pada video kali ini berfokus membaca IRD-nya, belum membuat IRD. Kemudian, capaian yang harus kita capai pada video kali ini adalah mahasiswa harus mampu memahami cara membaca IRD-nya, dan juga mahasiswa harus mampu membaca contoh IRD. Di akhir video, nanti kita akan coba belajar bagaimana membaca IRD yang sudah kompleks, sehingga kita tahu arah membacanya dari mana ke mana, kemudian bagaimana membaca secara keseluruhan. Kita akan mulai dari definisinya. Apa itu IRDs? Jadi kalau IRD, spellnya ERD, nah ini tambah is. Jadi teknik membacanya. IRD itu sebenarnya diagram yang seharusnya bisa dibaca. Kenapa? Karena IRD dibentuk dari proses bisnis. Secara umum, proses bisnis itu dibaca kemudian dirancang menjadi IRD. Artinya, IRD yang sudah jadi pun seharusnya bisa dibaca layaknya proses bisnis. IRD itu akan bisa dibaca dua arah. Kalau kita lihat gambar, ada dua entitas di situ, entitas A dan entitas B. Kita bisa membaca dari arah entitas A menuju entitas B. Dan juga sebaliknya, kita juga bisa membaca dari entitas B ke entitas A. Dari sini kita harusnya sudah paham bahwa cara membaca IRD itu akan dua arah, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Istilah IRD sebenarnya adalah istilah membaca IRD atau IRD yang digunakan oleh Oracle Academy. Jadi mungkin ada istilah lain bagaimana cara membaca IRD, namun dalam Oracle Academy membaca IRD disebut dengan IRDs. Kita ketahui, urutan membaca IRD sebenarnya cukup mudah, hanya cukup membaca 6 step ini. Sehingga nanti bagaimanapun bentuk IRD-nya, sebetulnya cara membaca sama. Cukup melakukan pembacaan 6 step ini. Pertama, kita akan memulai dengan kata setiap. Kedua, kita akan sebutkan entity pertamanya. Bebas di sini, kiri dulu atau kanan dulu. Yang penting di sini adalah entitas yang saling berhubungan. Dua entitas yang saling berhubungan. Contoh di sini entity A terlebih dahulu yang akan disebutkan. Setelah kita menyebutkan setiap dan entitas A, langkah berikutnya adalah kita sebutkan optionality-nya. Atau kata-kata lainnya hubungannya. Harus atau mungkin saja. Kita sedikit mengulas video sebelumnya, ada dua jenis garis pada saat kita membuat hubungan antar entitas, yaitu garis tebal dan juga garis putus-putus. Optionality di sini artinya akan membaca salah satu. Apakah garis itu tebal atau putus-putus? Kalau garisnya tebal, kita akan membaca dengan kata harus. Namun kalau garisnya putus-putus, kita akan membaca dengan kata mungkin saja, maybe. Kemudian step keempat adalah kita akan membaca hubungannya apa namanya. Jadi setiap hubungan atau relasi itu pasti punya nama. Sebagai contoh, entity A memiliki entity B. Jadi ada nama hubungannya. Memiliki di situ adalah contoh nama hubungannya. Kemudian, kita akan menyebutkan cardinality-nya. Cardinality kita sudah bahas juga di video sebelumnya mengenai banyaknya hubungan, one atau many.
ya, 1 atau M. Dan terakhir kita sebutkan entity terakhirnya, yaitu entity B-nya. Karena kita mulai dari A. Oke, jadi kalau kita ikuti langkah-langkahnya, setiap entity A ya harus atau mungkin saja nama hubungannya, kemudian cardinality-nya atau hubungannya 1 atau banyak, dan entity B. Kita lihat contoh. Ya, sudah tampil di layar kita bahwa ada 2 entitas. Sebagai contoh pertama di sini, ada entitas employee dan juga entitas department. Sengaja pada gambar ini tidak saya masukkan atributnya karena fokus kita adalah membaca entitasnya. Pada saat kita membaca IRD, sebenarnya kita tidak membaca atributnya, hanya cukup entitasnya ya dan hubungannya. Dan juga di gambar ini juga tidak ada garis lengkapnya yang menghubungkan dari departemen ke employee. Ya, sengaja karena teknik pertama kita akan baca dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Dari employee ke departemen. Kita akan coba lihat. Kita gunakan 6 step tadi untuk membaca IRD ini. Pertama, each. Setiap. Ya, setiap. Kita akan mulai dari kiri ke kanan. Artinya entitas A itu employee. Setiap employee atau setiap karyawan, kemudian kita baca garisnya. Garisnya tebal, artinya harus. Kecuali di sana garisnya putus-putus. Kalau garis putus-putus artinya mungkin saja. Oke, saya ulangi. Setiap karyawan harus, ya harus di sana karena garisnya tebal. Kemudian apa hubungannya? Hubungan biasanya akan berada di sekitar garisnya. Nah, di sana ada walk in ya atau bekerja di. Kemudian kita ingat lagi, setelah itu step kelima adalah cardinality-nya. Pada saat kita belajar komponen IRD, ada 2 jenis, 1 atau banyak. 1 diwakilkan dengan garis lurus saja, banyak itu seperti kaki gagak. Kita lihat garis yang menempel di entity departemen. Itu cuma garis 1, ya bukan kaki gagak, artinya hubungannya 1. Dan entity B-nya adalah departemen. Kita ulang sekali lagi cara bacanya. Setiap, kemudian employee atau karyawan, kemudian harus bekerja di 1 departemen. Ya, jadi cara baca seperti itu. Saya ulangi, setiap karyawan harus bekerja di 1 departemen. Bagaimana? Bisa dipahami untuk teknik membaca dari kiri ke kanannya? Baik, sekarang kita akan baca keseluruhan dari contoh IRD yang kedua, ya dari kanan ke kirinya. Kita mulai dari each, setiap, kemudian entitasnya adalah departemen, kemudian garis putus-putus di situ menandakan kita harus membaca dengan kata mungkin saja. Kemudian hubungannya di sana responsible for, artinya bertanggung jawab atas. Dan cardinality-nya kita lihat bukan 1, tapi kaki gagak di sana, artinya banyak. Cara membaca banyak sebenarnya bukan langsung kata-kata banyak, tapi 1 atau banyak. Ya, karena minimal 1, tapi bisa lebih dari 1. Dan kita baca employee-nya, yaitu karyawannya. Kita ulang, setiap departemen mungkin saja bertanggung jawab atas 1 atau banyak karyawan. Jadi kita cara baca seperti itu. Kita lihat kompleksnya. Nah, ini jadinya. Jadi sebenarnya 2 penggalan IRD tadi, 1 seperti ini. Sehingga kalau saya serahkan ini ke Anda, mungkin Anda langsung bisa membacanya dari kiri kanan atau kanan kiri. Kita coba. Dari kiri kanan. Setiap karyawan harus bekerja di 1 departemen. Dan setiap departemen mungkin saja bertanggung jawab atas 1 atau banyak karyawan. Mudah kan? Jadi kalau sudah bisa membaca 2 entitas yang saling berhubungan, saya rasa seperti apapun contoh IRD-nya akan mudah kita baca. Baik, kita akan latihan. Ini yang saya bilang di awal tadi, ada 1 contoh IRD yang kompleks, di mana di sini terdapat 6 entitas. Ada entitas jenis, kemudian barang,
kwitansi pembelian, supplier, pelanggan, dan kwitansi penjualan. Pada IRD ini saya lengkapi dengan atribut ya, sehingga kalau kita lihat mungkin tidak sesimpel contoh yang tadi. Di sini lebih kompleks dengan atribut-atribut yang ada. Namun pada IRD saya tidak akan bahas atribut-atributnya terlebih dahulu. Nah, secara lengkap lagi, setiap hubungan ini juga memiliki yang namanya hubungan atau nama hubungannya. Jadi kalau dilengkapi lagi akan menjadi seperti ini. Ya, terlihat lebih kompleks dan mungkin kalau dipandang mata, wah bagaimana cara bacanya. Namun tidak usah bingung, kita boleh tentukan akan memulai dari sudut mana untuk memulai membacanya. Bisa Anda memulai dari pelanggan, bisa Anda mulai dari jenis. Ya, kenapa saya tidak dari barang? Karena mungkin lebih mudah kita ambil dari ujung ke ujung. Ya, atau Anda juga bisa ambil dari supplier. Ya, jadi itu cara mudahnya untuk menentukan akan mulai dari mana membacanya. Nah, pada video ini saya akan mulai baca dari jenis. Yang kompleks ini akan saya penggal menjadi 5 bagian. Bagian pertama akan seperti ini. Ya, kita lihat. Saya ambil bagian jenis dan barang. Coba kita baca. Setiap jenis mungkin saja memiliki satu atau banyak barang. Dan setiap barang harus memiliki satu jenis. Ya, kita tidak bahas logika secara detail ya atau bisnis proses secara detail, namun di sini kita fokus cara membacanya. Namun kalau kita memang pengen membuat ini ada logikanya sedikit, kenapa hubungannya seperti ini? Sebagai contoh deh, ada barang, misalkan barangnya mainboard. Mainboard itu jenisnya elektronik. Ya, jadi satu barang pasti memiliki satu jenis. Mainboard itu elektronik. Nah, satu jenis tadi atau elektronik tadi tidak mungkin hanya satu barang, ya. Jenisnya adalah elektronik. Apakah cuma mainboard? Kan tidak. Ya, bisa saja menjadi RAM, kemudian hard disk. Artinya setiap satu jenis bisa lebih dari satu barangnya. Satu jenis. Ya, kita tidak bahas logika secara detail ya atau bisnis proses secara detail, namun di sini kita fokus cara membacanya. Namun kalau kita memang pengen membuat ini ada logikanya sedikit, kenapa hubungannya seperti ini? Sebagai contoh deh, ada barang, misalkan barangnya mainboard. Mainboard itu jenisnya elektronik. Ya, jadi satu barang pasti memiliki satu jenis. Mainboard itu elektronik. Nah, satu jenis tadi atau elektronik tadi tidak mungkin hanya satu barang. Ya, jenisnya adalah elektronik. Apakah cuma mainboard? Kan tidak. Ya, bisa saja menjadi RAM, kemudian hard disk. Artinya setiap satu jenis bisa lebih dari satu barangnya. Namun setiap barang hanya ada satu jenis. Ya, ini contoh yang pertama. Penggalan yang kedua, kita ambil entiti barang dan kwitansi pembelian. Ya, kita baca dari bawah dulu. Setiap barang mungkin saja memiliki saya bacanya salah. Setiap barang mungkin saja berada di satu atau banyak kwitansi pembelian. Dan setiap kwitansi pembelian mungkin saja memiliki satu atau banyak barang. Ya, mungkin agak membingungkan di bagian hubungannya, nama hubungan. Ya, di sana mungkin bisa saya letakkan berada di-nya itu sebelah kiri, memiliki sebelah kanan atau sebaliknya. Ya, yang penting pada saat merancang IRD-nya kita tahu mana yang harus kita baca. Kita masuk ke penggalan yang ketiga. Ada entiti kwitansi pembelian dan supplier. Bebas kita akan gambarkan dari mana cara bacanya. Kita coba dari kiri. Setiap kwitansi pembelian harus memiliki satu supplier. Ya, atau kalau saya lihat setiap kwitansi pembelian harus dimiliki oleh satu supplier. Ya, jadi dimiliki oleh itu kita baca terlebih dahulu ya karena letaknya sebelah kiri. Dan setiap supplier harus memiliki satu atau banyak kwitansi pembelian. Ya, jadi cara baca seperti itu. Kita masuk penggalan yang keempat.
ada entiti barang dan kwitansi penjualan. Kita baca lagi. Setiap barang mungkin saja berada di satu atau banyak kwitansi penjualan. Dan setiap kwitansi penjualan mungkin saja memiliki satu atau banyak barang. Dan terakhir, penggalan yang kelima, antara pelanggan dan kwitansi penjualan. Di sini kita bisa baca, saya coba dari atas ke bawah. Setiap pelanggan harus memiliki satu atau banyak kwitansi penjualan. Dan setiap kwitansi penjualan harus dimiliki oleh satu pelanggan. Ya, seperti itu untuk cara membacanya. Sekarang kalau kita lihat yang kompleks, kita baca lagi ya. Jadi ini bukan hal yang sulit karena kita sudah tahu penggalan-penggalan dari tiap IRD. Kita mulai dari jenis. Setiap jenis mungkin saja memiliki satu atau banyak barang. Setiap barang harus memiliki satu jenis. Kita dari barang ke kwitansi pembelian. Setiap barang mungkin saja berada di satu atau banyak kwitansi pembelian. Setiap kwitansi pembelian mungkin saja memiliki satu atau banyak barang. Sekarang kita antara kwitansi pembelian dengan supplier. Setiap kwitansi pembelian harus dimiliki oleh satu supplier. Dan setiap supplier harus memiliki satu atau banyak kwitansi pembelian. Kita pindah ke bawah. Barang dengan kwitansi penjualan. Setiap barang mungkin saja berada di satu atau banyak kwitansi penjualan. Dan setiap kwitansi penjualan mungkin saja memiliki satu atau banyak barang. Dan yang terakhir, setiap kwitansi penjualan harus dimiliki oleh satu pelanggan. Dan pelanggan harus memiliki minimal satu atau lebih kwitansi penjualan. Bagaimana? Terlihat mudah kalau kita sudah memahami cara membaca IRD-nya. Ya. Baik, semoga bisa dipahami ya untuk cara membaca IRD ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 6 step dalam pembacaan IRD. Pertama adalah kata setiap. Kedua adalah nama entitas pertamanya, ya A atau B. Kemudian kita akan baca optionality-nya atau garisnya, harus atau mungkin saja. Kemudian step keempat adalah nama hubungannya, seperti gambar tadi ada kata-kata memiliki, dimiliki oleh, berada di, itu nama hubungannya. Step kelima adalah cardinality-nya atau banyak relasinya, satu atau banyak, ya. Dan terakhir adalah entitas terakhirnya, entitas B-nya, ya. Jadi ada 6 step cara membaca IRD. Nah, walaupun ini diagram yang saya buat adalah Barker, artinya cara baca untuk diagram chain pun kurang lebih sama. Ya, karena di sini hanya beda diagramnya saja. Namun cara pembacaannya sama, tetap dua arah. Pada video selanjutnya kita akan bahas mengenai normalisasi. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk melihat video kita selanjutnya. Saya akhiri untuk video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.